Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan amal ibadah kita selagi kita masih diberi kehidupan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian tentang rukun iman, beriman kepada hari-hari akhir. Kita sudah sampai kepada peristiwa Al-Mizan. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya Al-Mizan berarti timbangan, dapat juga berarti keadilan. Kita akan sampai kepada peristiwa tersebut di mana pada saat itu manusia tidak mengingat keluarganya sampai dia tahu timbangan kebaikannya apakah lebih berat ataukah lebih ringan. Ada 3 tempat pada kajian yang lalu sudah kami sampaikan di mana seseorang itu tidak ingat kepada keluarganya di peristiwa-peristiwa hari akhir, yaitu pada saat dibaginya kitab sampai dia tahu dari mana kitabnya diberikan. Yang kedua, pada saat ditimbang di mizan sampai dia tahu apakah berat atau ringan timbangan kebaikannya. Dan juga di tempat yang ketiga, yaitu di atas sirat. Sirat insyaallah setelah selesai dengan mizan kita lanjut ke sirat. Jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sudah menyampaikan berbagai macam ayat yang menandakan adanya mizan. Contohnya di surat Al-Anbiya ayat 47 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ini kemarin juga sudah kami sampaikan. Ini mengulang sedikit. Kami masang timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, dan tidaklah seorang itu dizolimi sedikit pun juga. Artinya kita ini tidak akan dikurangi pahala kita atau ditambahi dosa kita. Semuanya adalah sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina khasibin. Kalau sekiranya ada kebaikan sebesar biji sawi, maka kami akan membalasnya. Begitu juga dengan keburukan, walaupun sebesar biji sawi, kami akan datangkan. Dan Allah, cukuplah bagi Allah, bagi kami sebagai khasibin, sebagai membuat perhitungan, membuat hisab yang adil. Lalu dalam banyak hadis sahih juga Rasulullah menjelaskan kepada kita. Contoh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, khafifatani 'alal lisan, yang ringan untuk diucapkan. Akan tetapi kedua-duanya berat di timbangan. Habibatani ilallah ilar rahman, dan dicintai oleh ar-rahman. Kata Rasulullah, ada dua kalimat yang ringan diucapkan akan tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu kalimatnya? Kalimat berikutnya, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ini monggo ya. Kalimat seperti ini sering kita ucapkan, sering kita lafalkan ya, di samping zikir-zikir yang sudah biasa kita baca sebagai zikir sehabis salat. Kata Rasulullah, kalimat subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, ya, dua kalimat yang ringan di lisan, akan tetapi akan sangat berat timbangannya di mizan. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya, bersuci adalah sebagian dari iman, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ini dalil-dalil dengan akan adanya al-mizan ini, agar kita fahami bersama, akan kita ketahui, kita yakini bahwa al-mizan itu benar adanya, bahwa al-mizan itu adalah benar adanya. Rasulullah senantiasa mengingatkan kita akan hal tersebut. Amalan-amalan apapun juga, sekecil apapun juga, jangan pernah kita remehkan ya, tentang zikir-zikir yang mudah diucapkan sebenarnya. Contoh di dua hadis yang kita bacakan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, atau mengucapkan alhamdulillah, itu adalah kalimat yang ringan sebenarnya kalau kita mau mengucapkan, akan tetapi ya akan memenuhi timbangan kalau kita mau untuk melafalkannya. Jadi monggo kita semuanya dibiasakan untuk senantiasa berzikir dengan kalimat-kalimat pendek yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meremehkan. Ya, kita biasa membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Ini juga hal-hal yang akan memenuhi timbangan, memenuhi al-mizan. Ini jangan pernah lewatkan kalau bisa, kecuali panjenengan sedang terburu-buru sekali. Usahakan sehabis sholat wajib dimanapun panjenengan sholat, itu zikir-zikir yang itu jangan pernah terlewatkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqi hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam mizan seorang mukmin pada hari kiamat, timbangan seorang mukmin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat kecuali apa kata Rasulullah? Min khuluqin hasan, khuluq, akhlak yang baik.
Ya, kalau kita berbicara tentang kalimat-kalimat Allah tabaraka wa taala, ya, mungkin ada yang bertanya, akhlak sih kulin nimbang kepriwe, ya. Bisa-bisane, ya, akhlak yang baik itu adalah bisa ditimbang. Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Ini nanti kita akan lanjutkan lebih dahulu. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat al-mizan dari dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwasanya al-mizan itu adalah sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata adanya. Kenapa di sini harus kita nyatakan demikian? Karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa al-mizan itu sebagai kalimat kiasan. Itu. Kita kaum muslimin harus yakin bahwa al-mizan itu adalah konkret, bukan istilah. Ya. Karena ada sebagian orang yang beranggapan demikian. Sebagian orang menganggap bahwa al-mizan itu adalah bukan sesuatu yang nyata, hanya sebuah istilah yang bermakna keadilan. Padahal sudah disebutkan tadi dari dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun As-Sunnah itu adalah menyatakan bahwa al-mizan itu sesuatu yang konkret, yang hakiki, bukan hanya kiasan. Mereka beranggapan bahwa mana mungkin amal kok ditimbang-timbang, kepriwe nimbangi, itu perkiraan mereka. Padahal Allah tabaraka wa taala yang maha segalanya sangat mudah untuk menjadikan sesuatu yang tidak konkret, ya, menjadi sesuatu yang konkret. Sebagai gambaran kami sampaikan sebuah hadis dari riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia nanti datang pada hari kiamat sebagai syafi'an li ashabi, sebagai penolong kepada para pembacanya. Ya, bagaimana bacaan kita nanti dirubah oleh Allah, ya, pahala bacaan kita dirubah oleh Allah menjadi sesuatu yang akan menolong para pembacanya, terutama di peristiwa-peristiwa, ya, yang sedang kita bahas nanti. Lalu Rasulullah juga melanjutkan, Iqra'uz Zahrawain, bacalah Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah wa suratu Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, yang dinamakan Zahrawain, istilah dua surat panjang yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma, karena sungguhnya mereka berdua, maksudnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ta'tiyani yaumal qiyamah, keduanya akan datang, ka'annahuma ghamamatani, seperti akan berbentuk awan, kata Rasulullah. Ya, atau dalam bentuk yang lain, au ka'annahuma ghayatani au ka'annahuma firaqani min tayr sawafa yukhajani an ashabihima. Rasulullah menyatakan demikian, bahwasanya kita diperintah oleh Rasulullah untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan beri syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti dua tumpuk awan yang menaungi pembacanya.
atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Pada hari di padang mahsyar sudah kami sampaikan di awal kita mengkaji bahwasanya di padang mahsyar tidak ada aling-aling, ya, antara bumi yang kita pijak dengan matahari jaraknya 1 mil. Nah, kita berlindung kepada amalan-amalan rutin yang kita baca, yang kita lakukan. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, rajin membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dia akan menaungi kita di padang mahsyar, sehingga kita tidak akan kepanasan. Ini secara mudahnya. Lalu contoh juga bahwasanya Allah itu sangat mudah menjadikan sesuatu yang tidak nyata menjadi dirubah menjadi sesuatu yang wujud. Contoh tentang peristiwa di alam barzah, ya. Ini sudah sering kami sampaikan tentang amal orang-orang yang beramal saleh. Rasulullah menyampaikan, wa ya'tihi rajulun hasanun wajh khasanus siyab tayyibur rih, ya. Orang yang sudah meninggal dunia, ya, ketika sudah dibawa, orang yang beramal saleh dibawa ke langit, dibukakan, terus dikembalikan lagi ke alam barzah. Setelah diberi pertanyaan selesai, maka didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, hasanul wajhi wa hasanut siyab, dan pakaiannya juga baik, ya, dan juga berbau harum. Fayaqul, maka dia berkata, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kuntu tu'adu. Fayaqul lahu man anta fawajhuka wajhu yaji'u bil khair. Fayaqul ana amaluka salih. Ini akan didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, pakaiannya juga bagus dan juga berbau harum. Itu. Lalu malaikat berucap, bergembiralah dengan kabar yang mengembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Si mayit berkata kepada sosok yang tadi digambarkan berwajah tampan, pakaiannya bagus dan berbau harum, siapa kamu sebenarnya? Rupanya wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Laki-laki tadi menjawab, aku adalah amalan solehmu. Lantas hamba tadi minta, ya Rabb, tolong jadikan kiamat sekarang juga, sehingga aku bisa kembali menemui keluarga dan hartaku. Ini gambaran di alam barzah. Ketika kita sudah meninggal dunia, amalan-amalan kita akan diwujudkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi sesuatu yang konkret yang akan menemani kita tidur panjang di alam barzah sampai hari kiamat. Kalau orang yang beramal soleh, temannya seperti itu. Kebalikannya, orang-orang yang kafir, apa yang terjadi? Kemudian datang kepadanya seorang yang wajah jelek, pakainya jelek dan berbau busuk. Orang itu berkata, berbahagialah dengan apa yang menyakitimu. Inilah hari yang dijanjikan padamu. Lalu mayat tersebut bertanya, siapa engkau? Hei orang yang berwajah jelek. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang keji. Jamaah rahimakumullah, inilah dalil-dalil yang menandakan bahwasanya al-mizan itu adalah sesuatu yang hakiki, bahwasanya tidak ada yang mustahil dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan kita harus meyakininya tanpa banyak memikirkannya. Ya, kita memikirkan konsekuensinya saja. Kalau hakikinya atau bentuk mizannya ataupun bagaimana Allah menimbangnya, terus seperti apa prosesnya, itu kita ketahui, kita cukup membacanya atau mendengarnya dari Allah dan Rasulnya, dan kita meyakininya. Jangan banyak protes, gitu. Agar supaya apa? Agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa mempercayai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Contoh lagi di hadis yang lain, Rasulullah bersabda tentang kematian. Kata Rasulullah, kematian ditetangkan pada hari kiamat seperti kambing amla, ya, yaitu kambing yang bulunya ada hitam dan putihnya. Kemudian dia katakan, bagai penduduk surga, maka mereka melihat dengan mendongak. Lalu dia katakan, apakah kalian mengetahui itu? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian, dan semuanya telah melihat. Ini hal-hal yang menjadi landasan kita untuk mempercayai bahwasanya al-mizan itu adalah sesuatu yang hakiki, bukan majaz. Karena sekali lagi ada orang-orang yang tidak percaya, ya, orang Islam maksudnya, orang Islam yang tidak mempercayai bahwasanya al-mizan itu adalah sesuatu yang real, gitu. Ya, karena al-mizan di awal bisa berarti timbangan, bisa berarti keadilan. Yang kita bahas di sini adalah al-mizan itu yang bermakna timbangan, real. Seperti yang kita ketahui tentang timbangan. Timbangannya kayak yang singo nimbang, seperti itu. Ada bentuk realnya. Nah, yang kedua, al-mizan mempunyai 2 daun timbangan. Ya pasti, ya. Timbangan denger siji ya, angel ya. Harus ada punya 2 daun timbangan. Sebagaimana sabda Rasulullah, yudha'al mizanu yawmal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ard lawasingat. Ya, pada hari kiamat diletakkan pada hari kiamat al-mizan. Seandainya ditimbang padanya langit dan bumi, maka akan cukup. Para malaikat bertanya, fayaqulul malaika, ya Rabb, liman yazinu hadha? Ya, timbangan ini untuk apa? Fayaqulullah ta'ala, liman syi'tu min khalqi, ya, untuk menimbang siapa yang aku kendaki dari makhluk ciptaanku. Fataqulul malaikah, maka para malaikat berkata, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya, masih engkau, kami tidak menyembahmu sebagaimana yang semestinya. Ini jamaah rahimakumullah, bahwasanya para malaikat adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah membantah perintah Allah tabaraka wa taala. Para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika al-mizan itu diletakkan pada hari kiamat, ya, yang dalam gambarannya digambarkan oleh Allah, seandainya ditimbang padanya langit dan bumi, maka akan cukup. Maka kita membayangkan, kalau kita berbicara mengenai kalimat ini, seberapa besarnya, ya, di luar akal kita. Gini betul, di luar akal kita. Karena di sini digambarkan, sekiranya ditimbang padanya langit dan bumi, dimasukkan ke dalam daun timbangannya, masih akan cukup. Itu. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain, ya,
masih yang tadi. Dalam hadis yang dari Malik bin Khabib, dia berkata, kunna inda Ziyad, ya. Suatu ketika kami berada di sisi Ziyad al-Kami, seorang ulama yang merupakan sahabat Imam Malik. Tiba-tiba datang surat dari sebagian raja-raja. Kemudian dia membalasnya dan memberi stempel. Kemudian Ziyad berkata kepada kami, sesungguhnya surat tersebut berisi pertanyaan tentang bagaimana dua daun timbangan mizan. Apakah keduanya terbuat dari emas atau perak? Maka aku menjawab, di antara keelokan, keindahan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Ini terkait dengan al-mizan ini. Ya, ketika orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, atau orang yang mengedepankan akalnya, mereka terkadang kaken pertanyaan yang tidak perlu. Contoh di sini, ya, ketika disampaikan nanti ada al-mizan mempunyai daun timbangan, timbangannya gedene seperti itu, kayak kira-kira gawean sekang besi apa, emas apa, perak dan sebagainya. Kita sebagai kaum muslimin tidak perlu hal seperti itu. Ya, mau bentuknya seperti apa, mau terbuat dari seperti apa, yang harus kita lakukan adalah kita mempercayainya. Itu adalah kekuasaan Allah tabarak wa taala. Ya. Kita ngapain ngurusi terbuat dari apa? Yang jelas al-mizan itu hak, mempunyai dua daun timbangan yang digunakan oleh Allah untuk menimbang siapa di antara hamba-hambanya, ya, yang akan ditimbang. Lalu sifat yang ketiga adalah adil. Ya, ini jelas sekali. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, ya, tadi di awalnya wawadul mawazinal qistal yaumil qiyamah, dan kami akan memasang timbangan yang tepat adil pada hari kiamat. Juga di ayat-ayat yang lain, ya, di ayat-ayat yang lain Allah sudah menyampaikan, ya, adil artinya benar-benar menimbang sesuai dengan timbangan yang benar, tidak seperti orang-orang yang curang. Itu orang-orang yang curang. Allah tabaraka wa taala tentunya zat yang maha adil, dia akan menimbang segala sesuatu dengan penuh keadilan. Dan juga yang terakhir, sifatnya sangat detail, sebagaimana firman Allah, ya, pada surat Al-Anbiya tadi, atau dalam surat Al-Zalzalah, ya, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat biji zarrah akan kelihatan, dan begitu juga keburukan seberat biji sawi juga akan kelihatan. Dalam surat Al-Anbiya tadi disampaikan, ya, bahwasanya Allah berfirman, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit pun, sekalipun hanya seberat biji sawi. Ya, artinya sangat detail, ya, sangat detail. Allah menimbang segala sesuatu dengan sangat detail. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan ditimbang. Ya, jangankan Allah yang maha segalanya, manusia sekarang saja terkadang mungkin dahulu, ya, tidak pernah terpikirkan yang namanya oksigen udara ternyata tayang di timbang. Gimana? Ya, panjenengan gareng rumah sakit, berarti kamu hitungannya kiloan tuku oksigen, tabung pirang kilo, atau tabung gas, ya, itu ternyata bisa ditimbang. Padahal wujudnya langka, maksudnya, ya, wujudnya tidak ada. Ini udara yang ada di masjid ini itu bisa ditimbang semuanya. Itu manusia saja sudah bisa. Bahkan, ya,
benda yang sangat kecil sekarang sudah bisa ditimbang, ada timbangannya di kehidupan nyata. Ya, panjenengan yang namanya virus, virus bentuknya cilik banget, itu bisa ditimbang berapa beratnya. Itu manusia, maksud saya. Manusia saja bisa menimbang hal-hal yang sangat kecil seperti itu. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya, sudah pasti lebih canggih alatnya, timbangannya maksudnya. Eta. Ya, kalau zaman dulu timbangan yang mutar nggak karo apa ya? Waktu karo tutup panci kalau salah biar ya. Jangan tembor, tidak ada tembor seperti apa dahulu dahulu lah. Terus meningkat, sekarang sudah semakin canggih. Itu dulu hanya bisa menimbang dengan tembor. Zaman sekarang luar biasa, ya. Yang namanya emas itu kan gram-graman, ya. Itu kok bisa ditimbang persis. Kurangnya berapa sampai komanya ya 1,5 atau 4 gram kepriwe ketenge eta anggar sekilo kan gampang nimbangnya emas sekilo. Eta ini detail, ini gambaran bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Manusia saja bisa demikian, ya, apalagi Allah tabarak ta'ala. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun dari suatu kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu ketika bertemu. Ini karena apa? Itu tadi, ya, al-mizan, al-hisab, ya, itu semuanya dilakukan oleh Allah dengan sangat detail. Jadi jangan pernah meremehkan kebajikan, kata Rasulullah, walaupun hanya mesem angger ketemu karo batin gitu. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamra, ya. Jagalah kalian dari neraka sekalipun dengan bersedekah dengan sepenggal kurma. Pada bahasanya kayak kalau kita yang ngomong, ya. Jangan remehkan amal walaupun semending. Ya misalkan panjenengan negean bae lah kene kurma yang angel nggih. Ngercara wong Cikadu nege bayem ya cimanten akeh tanggane dewe iso. Mangkok apa sebaskom. Kita kayak bayem malah ya akeh sing seneng misalnya tai kencur dan sebagainya. Ini jangan remehkan hal-hal seperti ini, nggih. Ini kami Bu, nggih. Jangan remehkan hal-hal seperti ini. Misalkan jangan gandul ya di rumah kakean misalnya. Itu jangan remehkan, ya. Ini apa namanya? Karena Allah Taala sangat detail, ya. Tidak dinilai dengan besar kecilnya, tapi keikhlasannya untuk menjalin ukhuwah, untuk menjalin persaudaraan yang lebih erat. Ini apa namanya? Hikmahnya, bukan karena apa-apa. Ya kalau dinilai namanya hal seperti itu tidak ada nilainya, kan, tapi ketika diberikan secara ikhlas itu kan sangat berfaedah. Itu jamaah rahimakumullah, sifat-sifat al-mizan, ya. Yang pertama tadi hakiki bukan majaz, yang kedua tadi adalah memiliki 2 tahun timbangan, yang ketiga adalah adil, dan yang keempat adalah detil. Inilah al-mizan yang akan kita hadapi, peristiwa di mana kita akan semua manusia sampai kepada peristiwa ini.
ya. Kita semuanya akan dihadapkan kepada peristiwa al-mizan ini, ya. Dan kata Rasulullah, kita akan sangat-sangat takut, ya, sangat takut. Di awal digambarkan bahwasanya Rasulullah sendiri sangat merasa sangat takut, ya. Kalau digambarkan Rasulullah tidak ingat dengan keluarganya, sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Apalagi kita sebagai manusia biasa, semestinya lebih takut lagi. Tapi aja wedi di bibir, ya. Ketika kita sudah tahu bahwasanya akan ada mizan yang akan menimbang amalan-amalan kita, makanya mumpung kita masih diberi kesempatan, amalan-amalan yang kecil yang dianggap remeh oleh kita barangkali kemarin-kemarin, usahakan rutinkan zikir, ya, zikir yang kita baca yang ringan sebenarnya. Tapi kalau kita tidak membiasakan zikir, dia akan terasa berat. Iya, bar salat kepengennya bar salam langsung melayu. Padahal kata Rasulullah, subhanallah il ngadim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il ngadim, itu akan memenuhi timbangan. Ya, kalau kita misalnya kaum laki-laki datang ke masjid, sudah azan, sambil menunggu imam aja ketunggul tengah ketemu teka-teka ya imamnya, sudah teman gunakan untuk zikir itu atau salat sunnah kalau masih mencukupi itu. Atau kaum ibu, ya, daripada di rumah nonton TV terus bentina ya dan bosan itu, gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, ya, untuk amalan-amalan yang lain. Dan juga agama Islam ini orang solih, orang yang solih bukan hanya orang yang rajin sholat, rajin zikir, rajin berpuasa, akan tapi dengan tetangga orang takmonan misalnya, nggak ada faedahnya. Rajin ngajinya rutin, kalau sedulurnya cak coba, ya, nggak ada faedahnya. Agama Islam ini harusnya berimbas kepada akhlak yang baik. Itu. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin segalanya, ya. Anaknya orang gelem sholat dijurna baik, nggak ada faedahnya. Harusnya kita berimbas kepada kehidupan kita itu, ya. Tadi seperti sabda Rasulullah, tidak ada yang lebih berat timbangannya daripada khulukin hasan, ya, akhlak yang baik. Itu kita rajin sholat, rajin ngaji, rajin tahajud, rajin membaca Al-Quran, tetapi anggar ketemu wong merengut baik, tidak bagus. Karena akhlak yang baik ini merupakan buah daripada amalan. Itu. Ya, ketika kita sudah rajin ngaji, rajin beribadah, kepada orang juga harus raine kiye, mukanya senantiasa bersering ketemu wong, walaupun nang lagi jengkel, ya, kangen jaba, ya usahakan aja jengkel kabeh. Begitu nggih? Ya. Mudah-mudahan, ya, urian yang sedikit ini bisa menambah. Ini masih panjang nggih. Ya, pembahasan kita mengenai hari akhir, ya. Kita akan nanti berbicara mizan, berbicara mengenai syirat, mengenai surga isinya seperti apa, neraka isinya seperti apa. Ini kita akan bicarakan itu semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa diberi kesehatan. Saya lagi tidak sehat ini sebenarnya. Tadi mau mau meliburkan tapi kayak maneman.
Itu jadi mudah-mudahan kita semuanya di saat-saat yang masih simpang siur ya, terkait pandemi ini. Saya sudah vaksin 2 kali, jadi kutuping telu. Wis ping telu kutuping papat. Kapan rampungnya? Sing bati ya bakul vaksin. Bakul vaksin kalau bakul masker. Ya siapa jadi sing dibodohi. Tapi ya kita sebagai rakyat biasa Arab ngeyel-ngeyel ya kepriwe nggih. Ya kita tidak punya ilmunya, ya kita manut saja lah. Itu manut saja, kon vaksin sepisan ya sepisan, kon ping pindo ya ping pindo, kon ping telu ya ping telu. Itu seperti itu, kita sebagai rakyat manut baik. Ya perkara yang di atas seperti apa ya monggo lah urusan mereka. Eta ya perkara kehidupan ya di mana saja sama. Ngesuk membenana ya arep pada mati. Tidak usah takut. Nggak betul? Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.